Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, perkenalkan saya Amar Muazzam akan menyampaikan atau memaparkan sebuah materi di pertemuan kali ini dengan tema amr dan nahi, dan juga kaidah-kaidahnya di istidlalil ahkam. Pertama kita masuk ke pengertian terkait amr dan nahi. Pertama, pengertian amr secara bahasa yaitu perintah. Kemudian secara istilah adalah, dalam istilah usul fiqh, amr adalah perkataan yang menunjukkan permintaan untuk melakukan sesuatu dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, ya, atau istilahnya dari atasan kepada bawahan. Nah, contohnya dari Rasulullah SAW kepada umatnya, atau dari Allah kepada hambanya, kepada makhluknya, ya. Disertai indikasi ilzam, ya, atau keharusan. Contohnya adalah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43, aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Nah, itu adalah perintah kepada makhluknya untuk mendirikan salat. Kemudian yang kedua, nahi. Apa itu nahi? Nahi secara bahasa adalah larangan. Kemudian secara istilah, ya, adalah perkataan yang menunjukkan permintaan untuk meninggalkan sesuatu dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, sebagaimana tadi dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Nah, kalau amr itu perintah untuk menjalankan, nahi itu adalah perintah untuk meninggalkan, disertai indikasi ilzam atau keharusan untuk meninggalkan. Contohnya dalam Al-Quran adalah wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Quran surah Al-Isra ayat 32. Kemudian selanjutnya ada kaidah-kaidah usuliyah hukum amr dan nahi, ya. Pertama ada kaidah usuliyah hukum amr, ya. Kaidah yang pertama terkait amr yaitu al-amru yaqtadi al-wujub. Nah, artinya perintah itu menunjukkan kewajiban. Jadi hukum asal dari perintah itu adalah wajib, kecuali ada dalil yang memalingkannya atau qarinah ke hukum sunnah, mubah atau lainnya. Menurut pendapat jumhur, apabila amr tidak disertai dengan petunjuk atau penjelasan yang memberinya makna kekhususan, maka itu berfaedah wajib, ya. Contoh asal amr adalah wajib itu surat An-Nur ayat 56, ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Kemudian contoh lainnya kutiba alaikumus syiyam. Nah, itu surah Al-Baqarah ayat 183. Adapun contoh amr yang tidak menunjukkan wajib karena ada petunjuk yang memberikan makna khusus, yaitu surat An-Nur ayat 33. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Nah, atau contoh yang kedua, Nabi SAW bersabda, man dhalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, ya. Hadis riwayat Muslim. Itu bentuk perintah tapi konteksnya anjuran, bukan wajib. Kemudian kaidah amr yang kedua itu al-amru la yaqtadi at-takrar. Itu perintah tidak menunjukkan kewajiban mengulang-ulang perbuatan kecuali jika ada dalil. Contohnya adalah perintah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Ini tidak menunjukkan harus setiap tahun, ya. Tidak menunjukkan harus setiap tahun kita harus menjalankan haji. Kemudian kaidah amr yang ketiga yaitu al-amru la yaqtadi al-fawr.
Itu perintah tidak harus dilaksanakan segera atau tidak harus dilaksanakan langsung, kecuali ada dalil khusus yang menuntut penyegeraan. Contohnya watimul hajja wal umrata lillah, itu tidak harus langsung, bisa ditunda sesuai kemampuan. Namun dalam hal sholat fardu ada dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban segera karena ada waktu-waktunya. Kemudian kaidah amar yang ketiga, yaitu al-amru ba'da al-hazr. Al-amru ba'da al-hazr yufidul ibahah. Ya, itu perintah setelah larangan itu menunjukkan kebolehan atau mubah. Contohnya adalah di Quran surah Al-Maidah ayat 2. Setelah larangan berburu saat ihram, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza halaltum fastadu." Maka jika kamu telah halal dari ihram atau telah selesai, maka berburulah. Nah, ini di sini ada kata perintah berburulah. Nah, itu bukan maksudnya kita diperintahkan wajib untuk berburu, tapi kembali kepada hukum sebelumnya, yaitu kita sudah diperbolehkan untuk berburu. Nah, itu beberapa kaidah-kaidah usuliyah amr. Ya, mungkin masih ada banyak lagi, tapi yang saya sebutkan hanya beberapa saja, hanya 4 poin saja. Kemudian selanjutnya kaidah usuliyah nahi. Kaidah usuliyah nahi. Di sini saya hanya menyebutkan beberapa saja. Yang pertama, an-nahi yaqtadi at-tahrim. Larangan menunjukkan keharaman, kecuali jika ada qarinah yang memalingkannya menjadi makruh. Contohnya adalah la taqrabuz zina, haram karena tidak ada qarinah yang memalingkan. Namun larangan meniup makanan panas, la tanafuhu fi ta'am ada qarinah bahwa ini hanya makruh bukan haram. Kemudian kaidah yang kedua, an-nahi, yaitu an-nahi yaqtadi al-fasad. Larangan terhadap sesuatu itu perbuatan larangan terhadap suatu perbuatan itu menunjukkan bahwa perbuatan itu fasad atau rusak atau tidak sah. Contohnya adalah jual beli sebelum sholat Jumat. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Jika dilakukan saat azan kedua, maka transaksi tidak sah. Itu menurut sebagian fuqaha. Namun ini diperselisihkan. Mazhab Hanafi membedakan antara fasid dan batil. Kemudian kaidah usuliyah nahi yang ketiga, yaitu an-nahi yaqtadi ad-dawam. Larangan itu berlaku terus-menerus, bukan hanya sekali, ya. Dalam kaidah ini terdapat 3 hal. Pertama, pada hakikatnya asal nahi adalah untuk menunjukkan hukum haram dan ia baru bisa menjadi bukan haram, ya, dan ia baru bisa menjadi bukan haram apabila ada dalil atau qarinah yang menunjukkan. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa ketika Allah menunjukkan atau menampilkan dengan bentuk larangan, maka itu pasti ada manfaat bagi yang kena taklif dan ada kerusakannya atau mudarat di dalamnya. Kedua, adanya larangan itu menunjukkan atas kesegerahan untuk dipatuhi. Dengan kata lain, apa yang dilarang wajib dijauhi secepat mungkin. Ketiga, tuntutan lafaz nahi berlaku untuk selamanya. Perintah Allah atas apa yang dilarang tidak bisa berubah kecuali ada dalil yang dapat menghilangkan dan memberikan pembatasan waktu. Contohnya adalah la taqrabuz zina, ya tadi. Larangan ini tidak hanya sekali tapi berlaku terus-menerus sampai ada alasan syar'i yang membolehkan. Kemudian selanjutnya ada perbedaan antara amr dan nahi dalam hukum, ya. Yang pertama dari makna dasar, ya. Amr itu merupakan tuntutan untuk melakukan, ya. Perintah atau singkatnya perintah, ya, tuntutan untuk melakukan. Sedangkan nahi adalah tuntutan untuk meninggalkan atau agar tidak dilakukan. Kemudian yang kedua, hukum asalnya amar itu wajib dan nahi hukum asalnya adalah haram. Kemudian yang ketiga terkait indikasi batal.
Ya, amr itu tidak menunjukkan batal. Atau perintah tidak otomatis mengandung makna bahwa jika ditinggalkan maka perbuatannya batal, kecuali ada dalil tegas bahwa perintah tersebut adalah syarat atau rukun. Kemudian nahi itu menunjukkan batal jika terkait syarat. Larangan biasanya menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak hanya berdosa, tetapi juga tidak sah dalam hukum syariat. Jika larangan itu berkaitan langsung dengan esensi atau syarat keabsahan perbuatan. Kemudian bentuk lafaz amr itu biasanya menggunakan fi'il amr, kemudian lam amr ataupun masdar. Dengan nahi itu menggunakan la nahiyah dan kata-kata larangan lainnya. Dan kesimpulannya terdapat dua kaidah utama. Yang pertama, perintah itu menunjukkan wajib selama tidak ada indikasi yang mengalihkan maknanya. Yang kedua, larangan menunjukkan haram selama tidak ada indikasi yang mengalihkan maknanya. Jadi memahami amr dan nahi sangat penting karena di dalamnya akan ada banyak ditemukan konsekuensi hukum yang berbeda-beda dan akan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi walau bagaimana perbedaan yang dibingkai oleh tirai ketulusan dalam membentangkan syariat yang elastis akan menciptakan kemajuan signifikansi dalam tatanan kejayaan Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jikalau banyak kekurangan, saya pribadi mohon maaf karena keterbatasan ilmu saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.